Judul pelajaran Alkitab pada sore hari ini adalah karakteristik khusus dari 10 perintah. Karakteristik khusus dari 10 perintah. Ini merupakan lanjutan dari seri pelajaran yang sedang kita ikuti berdasarkan buku seri Sejarah Penebusan yang ke-7. Buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Bagaimana melalui buku ini bagi kita dijelaskan untuk memahami 10 perintah Allah, memahami hukum Taurat Tuhan dari sudut pandang sejarah penebusan. Dari sudut pandang sejarah penebusan. Karena banyak orang yang melihat hukum Taurat itu, kan Yesus sudah datang berarti hukum Taurat tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, Yesus sudah menggenapinya. Yesus adalah kasih, sekarang yang penting mengasihi. Kasihi Tuhan, kasih sesama, ya sudah selesai. Makanya banyak juga kekristenan, ada sinod, ada muncul aliran-aliran yang baru, ya sudah lama sebenarnya. Mereka yang hanya memegang Alkitab Perjanjian Baru, gitu ya. Kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka melihat hukum Taurat atau Perjanjian Lama itu merupakan hal yang tidak perlu dan tidak penting lagi. Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai karakteristik khusus 10 perintah. Dengan demikian, yang diharapkan lewat pelajaran sore hari ini, kita memahami bahwa betapa pentingnya dan betapa berharganya 10 perintah ini Allah khususkan bagi kita semua hari ini. Baik, kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi mari kita lihat beberapa hal mengenai karakteristik 10 perintah. Karakteristik 10 perintah. Yang pertama, 10 perintah itu menunjuk kepada 10 firman. 10 firman. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim. Dan angka 10 bagi orang Yahudi, angka 10 itu menunjuk kepada angka penyelesaian. Penyelesaian, misalnya ada 10 tulah. Ada 10 tulah, kemudian Daniel dikatakan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang berhikmat di Babel. Artinya, bukannya IQ rata-rata orang berhikmat itu misalnya 200, terus Daniel itu kali 10, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah ekspresi bahwa Daniel, hikmat bagi di dalam Daniel itu penuh, ya penuh. Jadi angka 10 itu menunjukkan kepada penyelesaian dan penuh, ya penuh, angka penuh. Oke. Jadi dikatakan 10 firman artinya bahwa ini adalah firman yang penuh dari Allah. Semuanya sudah terkandung di dalam 10 perintah itu. Jadi ketika kita membaca atau mempelajari, mendengar tentang 10 firman, ini merupakan bukan hanya sehelai kertas yang berisi aturan-aturan sehubungan dengan Allah dan manusia dengan antara manusia, melainkan ini merupakan firman yang penuh bagi siapa? Bagi kita. Ya, dari Allah bagi kita. 10 perintah. Ini menunjuk kepada 10 firman. Sini ada Hadebarim. Hadebarim. Gitu ya. Debarim. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang dabar. Ya, dabar. Salah satu kata di dalam ekspresi firman. Itu adalah firman. Jadi ketika dikatakan 10 perintah, ini adalah 10 firman. 10 firman. Yang kedua, 10 perintah ini merupakan firman yang disampaikan kepada seluruh bangsa.
kepada seluruh bangsa. 10 firman ini atau 10 perintah ini dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalau kita lihat eh, catatan ini, catatan ini merupakan suatu firman, ya, firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kepada siapa? Bangsa Israel. Allah bukannya titip kepada Musa, Musa ini, oke, kamu sampaikan ya. Banyak hal-hal yang lain itu disampaikan oleh Allah melalui Musa. Akan tetapi secara khusus 10 perintah Allah sendiri sampaikan kepada mereka. Bayangkan kalau misalnya presiden ada suatu hal ingin dijalankan, ada perintah-perintah khusus, kebijakan-kebijakan khusus itu dijalankan oleh menteri-menterinya bahkan sampai ke pemerintah daerah. Tetapi tiba-tiba presidennya hadir untuk menyampaikan suatu kebijakan tertentu secara langsung di wilayah itu. Artinya apa? Artinya perintah itu secara khusus ditujukan oleh daerah itu. Sama seperti demikian, 10 perintah merupakan firman-firman yang disampaikan kepada orang Israel. Mereka mendengar suara Allah untuk pertama kalinya sejak dunia dijadikan. Pertama kali Allah berfirman kepada suatu bangsa. Nah, waktu itu ketika mereka mendengar suara Allah, jangan ada padaku Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Suara Allah yang maha mulia itu suaranya kencang seperti guntur, seperti guruh, gitu ya. Sangat-sangat dahsyat dan mulia. Nah, pada akhirnya mereka ketakutan dan mereka bilang kepada Musa, Musa, tolong bilang dong kepada Tuhan supaya Tuhan bicara ke kamu aja. Nggak usah ngomong langsung kepada kami, nanti kami mati. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati katanya. Jangan katanya. Jadi mereka takut mati. Betapa dahsyatnya suara Allah itu, firman Allah itu. Ulangan 5 ayat 22. Musa setelah berlalu 40 tahun sejak peristiwa di Gunung Sinai, Musa menjelaskan lagi dengan detail situasi waktu itu. Dikatakan apa? Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Dikatakan dari tengah-tengah api, dalam awan, dalam kekelaman, dari kegelapan yang pekat, Allah berbicara. Hanya orang Israel sangat ketakutan, ya. Ada ahli teologi ya, bahkan di dunia kekristenan, bahkan pendeta-pendeta yang bilang bahwa apa? Oh, itu bukan Tuhan nggak bicara langsung. Banyak yang berkomentar seperti ini. Nggak mungkin Tuhan bicara langsung, bisa mati manusia, bisa mati. Nggak mungkin lah. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi Tuhan berbicara melalui Tuhan berbicara, semua manusia waktu itu, semua orang Israel itu dengarnya cuma ju, 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 ju. Cuma gitu aja. Yang mengerti cuma Musa. Itu pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Ya. Buat apa Tuhan berbicara mau bertemu dengan orang Israel hanya untuk bicara hal-hal yang tidak mengerti? Benar ya? Kalau misalnya Tuhan datang kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, Tuhan ingin bertemu. Sudah janjian 3 hari sebelumnya. Pada akhirnya setelah tepat waktunya Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, Tuhan bicara hal-hal yang tidak bahasa yang kita tidak mengerti. Gimana? Terkagum-kagum nggak? Enggak kan? Enggak. Jadi Tuhan berbicara. Makanya Alkitab berulang-ulang katakan.
Pernahkah di dalam sejarah ada bangsa yang mendengar suara Allah dan masih hidup? Tetapi Allah berbicara kepada kalian. Di sini kita bisa melihat bahwa apa? Meskipun Allah itu begitu mulia dan luar biasa, suaranya kencang bagaikan guru guntur, tetapi Allah membungkus setiap umat Israel dengan kasih karunia-Nya supaya mereka nggak mati. Betul ya? Supaya mereka nggak mati, supaya mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Allah. Seperti ini. Oke? Jadi firman 10 perintah ini, karakter khusus yang kedua itu apa? Itu adalah firman yang disampaikan kepada seluruh bangsa. Yang ketiga, ini adalah firman yang dicatat Allah dengan jari tangannya. Jadi secara personal, Tuhan tulis katanya. Ya, Tuhan tulis. Nanti ketika kita bicara tentang buku yang kelima, kalau kita bahas tentang buku seri sejarah perebusan yang kelima, kita di dalam buku yang kelima itu, Pendeta Abraham Park menjelaskan seperti apakah manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Seperti apa sifatnya? Itu sebabnya manusia itu diciptakan ada jarinya kan? Ada jarinya. Ya, makanya ada ekspresi bahwa apa? Allah catat firman itu dengan jari tangannya. Jadi secara personal, secara personal. Nah, jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk yang keenam kali, Allah siapkan dua loh batu. Dia sudah tuliskan semuanya, diukirkan, kemudian diberikan kepada Musa. Tetapi ketika Musa turun, Musa lihat itu sudah kacau balau, itu umat Israel menyembah berhala, dihancurkan. Ya, dihancurkan. Kemudian apa? Musa naik gunung yang ketujuh kalinya. Allah bilang apa? Itu dua loh batu kamu sudah hancurkan kan? Kamu buat lagi. Jadi sebelumnya Allah yang buat semuanya. Allah yang membuat dua loh batu. Jadi batu yang sangat tipis. Seperti keramik di rumah. Kalau orang Manado bilang itu tehel. Gitu ya. Keramik di lantai itu kan tipis ya. Nah jadi demikian tipisnya. Kira-kira seperti itu. Tuhan tulis. Nah tetapi ketika Musa naik yang ke-8 kali, Musa sendiri yang siapkan batu, dua loh batu itu, batu yang tipis. Nah itu perlu usaha yang lebih gitu ya. Dan pada akhirnya Allah tuliskan, ya tuliskan dengan jari tangannya. Jadi Allah lakukan ini dua kali, ya dua kali. Ulangan 9 ayat 10, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Nah, ulangan 4 ayat 13 dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Ya, seperti ini. Jadi 10 firman ini merupakan satu-satunya firman Tuhan yang Allah tulis secara personal dan ditujukan untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Jadi Allah tulis firman-Nya di dalam loh batu. Kemudian karakteristik yang keempat, 10 perintah itu adalah firman perjanjian. Firman dari perjanjian. Nah, kita perlu ingat bahwa 10 perintah merupakan perjanjian itu sendiri. Kata perjanjian di dalam bahasa Ibrani adalah berit. Berit. Ya, perjanjian atau berit. Ini artinya untuk membelah. Membelah. Ya, ini maksudnya apa? Berit ini apa? Dulu di timur dekat kuno, ancient Near East, ada suatu tradisi di zaman itu untuk membuat perjanjian antara dua belah pihak. Jadi setelah setuju mengenai suatu hal, mereka ambil binatang, kemudian belah dua, kemudian dua pihak ini jalan di tengah-tengah. Artinya yang melanggar akan berakhir seperti binatang itu. Sehingga berit menunjukkan suatu perjanjian yang mempertaruhkan nyawa.
Artinya perjanjian yang harus digenapi, harus ditaati. Seperti ini. Nah, 10 perintah ini pun adalah sebuah perjanjian. Masih ingat kita belajar tentang Musa naik turun itu 8 kali? Beberapa kali Musa menyampaikan firman kepada orang Israel. Orang Israel bilang apa? Ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami jalankan. Mereka sampaikan lagi, bicara lagi, dan bicara lagi. Ya, contohnya Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, gitu ya. Ini perjanjian, ini berit, ya, berit. Terus dikatakan ada buku perjanjian, ya, buku perjanjian. 10 perintah Allah itu adalah perjanjian kekal. Itu sebabnya 10 perintah bersifat kekal. Bersifat kekal. Coba kita lihat. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ini kata ia di sini. Karena ini huruf kecil, maka banyak orang berpikir Musa yang tulis. Tetapi tidak demikian, gitu ya. Kata ia di sini tidak menunjuk kepada Musa. Bukan, gitu ya. Kita perlu memahami hal ini dengan baik. Di situ dikatakan, ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi perkataan perjanjian, firman perjanjian. Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi perjanjian Allah bersifat kekal. Kita perlu ingat ini. Maka 10 perintah ini pun merupakan firman yang kekal. Firman yang kekal. Ungkapan referensi gitu ya, referensi lain yang kita bisa temukan ketika menunjuk kepada 10 perintah, Alkitab mencatatnya sebagai perjanjian. Ulangan 9 ayat 9. Ulangan 9 ayat 9, ayat 11, ayat 15 dikatakan loh perjanjian. Ibrani 9 ayat 4, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi firman Tuhan adalah perjanjian. 1 Tawarik 15 ayat 17, perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang kekal. Mazmur 105 ayat 10, perjanjian Allah adalah perjanjian yang berlangsung. Ekspresi ayat itu katakan untuk 1000 angkatan. Ini bukannya oh ya berlaku sampai generasi yang ke-1000. Berarti 1001 udah nggak berlaku lagi. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah angka 10, angka 1000 di zaman itu menunjuk kepada angka yang terbesar. Angka yang terbesar menunjuk kepada suatu masa yang tidak terhingga. Itu sangat banyak, sangat banyak. Maka perjanjian Allah itu ketika dikatakan berlangsung 1000 angkatan, bermaksud apa? Firman Allah, perjanjian Allah itu berlangsung kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka intinya 10 perintah masih berlaku bagi kita hari ini. Masih berlaku. Bukan hanya sekedar sejarah yang dulu dijaga orang Israel di perjanjian lama. Ya. Tetapi apa? 10 perintah perjanjian yang kekal. Berlaku bagi kita yang hidup hari ini. Kita pun perlu menjaganya. Ya. Yang kelima, karakteristik yang kelima, 10 perintah adalah pusat dunia. Sebagai tambahan tadi 10 perintah atau 2 loh batu itu kan loh perjanjian dimasukkan ke dalam tabut, betul ya? Maka tabut itu pun dibilang apa? Tabut perjanjian, gitu ya? Tabut perjanjian. Oke, yang kelima, 10 perintah adalah pusat dunia. Kalau kita baca Yeskiel 38 ayat yang ke-12,
Yeskiel 38 ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Kalau kita lihat, Israel itu merupakan tempat pertemuan jalur perdagangan. Dari utara, dari Eropa, gitu ya. Kemudian dari timur, dari Asia, dari Afrika di sebelah barat, itu mereka untuk pergi ke dari Afrika, dari sebelah barat mau ke utara atau mau ke timur, ke Eropa atau ke Asia, lewat di situ. Lewat di Israel, di kanan itu. Nah, orang Israel kalau kita lihat pusat kehidupan mereka itu adalah bait suci. Bait suci. Dan bait suci pusatnya itu adalah tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian 10 perintah merupakan pusat dari kehidupan orang Israel. Dan Allah katakan bahwa orang Israel tinggal atau berdiam di pusat bumi, di pusat dunia. Pusat dunia. Artinya apa? Pusat dunia menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada tempat di mana Allah berdiam, di mana Allah ada bersama dengan manusia. Dalam hal ini, 10 perintah merupakan pusat dari umat Tuhan. Ketika Allah ada di sana, maka itulah pusat dunia. Pusat dunia. Firman Allah ada di sana. Jadi Ibrani 9 ayat 4 dikatakan bahwa di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 barang, ya, 3 barang, 3 hal yang ada dalam tabut perjanjian. Itu adalah 2 lo batu perjanjian, tongkat Harun yang bertunas, kemudian buli-buli emas yang berisi mana. Nah, jadi kita bisa lihat ini dikatakan sebagai pusat, ya, pusat dunia. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22 dikatakan apa? Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, tutup pendamaian ini bicara mengenai bagian penutup dari tabut perjanjian. Jadi kalau tabut perjanjian kita perlu pahami, tabut perjanjian itu seperti suatu box, gitu ya, suatu kotak dari kayu, kemudian jadi sekelilingnya itu kayu, dasarnya sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu dari kayu. Kemudian bagian atasnya itu bolong, terbuka. Nah, kemudian ada tutupnya dari emas, gitu ya, dari emas. Tutupnya. Nah, inilah tabut perjanjian. Oke, tutup ini disebut sebagai tutup pendamaian, ya, tutup pendamaian, atau bahasa Inggrisnya the mercy seat. Mercy seat. Keluaran 25 ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi di atas tabut hukum, firman Allah itu dinyatakan. Firman Allah dinyatakan. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua lo hukum Allah, lo batu yang ditulisi oleh jari Allah. Maka kita bisa lihat pusat dari dunia, ya, pusat dari dunia itu adalah Israel. Kenapa pusat dari dunia adalah Israel? Karena Tuhan bekerja di sana, betul ya? Kalau Tuhan bekerja di Indonesia, pusat dunia itu adalah Indonesia. Tetapi dikatakan Allah bekerja kehendaknya ada di Israel. Jadi pusat dunia adalah Israel. Israel. Pusat dari Israel adalah tempat Maha Kudus, ya, tempat Maha Kudus. Kemudian pusat dari tempat Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian ada 2 loh
batu yang berisi 10 perintah atau firman perjanjian. Firman perjanjian. Maka firman Tuhanlah pusat dunia. Firman Tuhan adalah pusat dunia. Firman, kalau kita lihat Yesus Kristus, mengenai Yesus Kristus dijelaskan, apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus Kristus kan? Itu sebabnya Yesus dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Ya, sementara ramai sekarang ini mengenai oh Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan, tapi itu keliru. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat karakteristik berikutnya, yang keenam, 10 perintah adalah rangkuman dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat 10 perintah itu benar-benar merangkum perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita lihat, sebelum adanya perjanjian baru itu cuma ada perjanjian lama kan, betul ya, perjanjian lama. Dan waktu itu Yesus berbicara mengenai 10 perintah. 10 perintah nanti kita akan belajar dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Perintah 1-4 itu hubungan manusia dengan Allah. Jadi bagaimana dia mengasihi Allah. Manusia mengasihi Allah. Perintah 5-10 ini hubungan manusia dengan manusia. Mengasihi sesama manusia. Yesus katakan apa? Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini hukum Taurat dan kitab para nabi menunjuk kepada perjanjian lama. Menunjuk kepada perjanjian lama. Ya. Jadi seluruh hukum Taurat, seluruh kitab para nabi ini menunjuk kepada perjanjian lama, tetapi kalau kita lihat kalau lihat zaman sekarang berarti keseluruhan Alkitab. Keseluruhan Alkitab. Kalau kita kembali lagi secara konteks, ini secara konteks ya, tadi kita tarik ke zaman sekarang. Sekarang kalau kita balik ke zamannya Yesus, Yesus sementara bicara tentang perjanjian lama. Bahwa apa? Alkitab, di zaman itu Alkitab tergantung pada apa? Pada dua hukum yang tadi, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kata tergantung bahasa Yunaninya kremanumi, artinya menggantung atau menggantungkan. Itu Bapak Ibu saudara-saudari tahu hanger ya? Tahu hanger? Nah, hanger itu adalah dua hukum kasih, dua perintah mengenai kasih yang Yesus sampaikan. Terus di situ yang menggantung, di situ apa? Apa yang sedang tergantung? Yang ada di situ. Itu adalah hukum, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kitab para nabi. Jadi 10 perintah merupakan rangkuman dari keseluruhan Alkitab. Kenapa? Karena Yesus yang bicara seperti itu. Ada hukum atau perintah sehubungan antara manusia dan Allah. Itu adalah perintah pertama sampai yang keempat. Perintah kasih yang kedua atau hukum kasih yang kedua, mengasihi sesama manusia, itu ada di perintah ke-5 sampai 10. Ya, jadi kalau kita lihat, inilah karakteristik khusus dari 10 perintah. Yesus dia datang. Yesus ingin supaya hukum Taurat ini dilepaskan, ya, dilepaskan. Maksudnya dilepaskan itu bagaimana? Jadi orang Israel selama ini sampai Yesus datang,
Mereka hidupnya itu kayaknya di bawah aturan, 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 dan hanya aturan saja. Kalau melanggar mati, kalau melanggar mati, kalau melanggar mati. Itu di dalam pikiran mereka. Tetapi Yesus lepaskan ikatan hukum Taurat ini dengan cara apa? Dia singkapkan 10 perintah ini apa sih maksudnya? Kalau kita baca di Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus bicara bahwa apa? Kalian tahu jangan membunuh? Barang siapa sudah marah, sudah benci, itu sudah sama dosa pembunuhan. Kalian tahu jangan berzina? Barang siapa sudah menginginkan seseorang, ada hawa nafsu, ya, hawa nafsu terhadap orang yang lain, maka itu sudah berzina katanya. Maka Yesus membawa atau menyingkapkan hukum Taurat ini berbicara tentang merubah hati manusia yang telah jatuh dosa. Ini Yesus lepaskan ikatan ini. Pada akhirnya ketika ikatan ini dilepaskan, maka bisa terlihat dengan jelas, oh ternyata intinya adalah tentang kasih, mengasihi. Mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, hari ini, jika kita mengasihi Allah, kita akan apa? Tidak akan ada Allah yang lain. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan membuat patung dan menyembah patung. Jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan bicara sembarangan tentang Tuhan. Jika kita mengasihi Allah, kita akan menjaga hari Sabat dengan baik. Betul ya? Jaga hari Tuhan dengan baik. Nah, rinciannya nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika kita mengasihi sesama manusia, maka kita akan menghormati orang tua. Jika kita mengasihi sesama, maka kita tidak akan membunuh. Mengasihi orang tua gara-gara terpaksa, anak apa itu? Betul ya? Harus dengan segenap hati katanya. Tidak akan membenci orang. Tidak akan membenci jika ada kasih. Betul ya? Dari hati soalnya kan? Tidak akan berzina, tidak akan mengambil, memuaskan hawa nafsu untuk mengambil milik orang lain. Maka apa? Itu mengasihi orang lain. Mengasihi sesama. Tidak akan mencuri, tidak akan berdusta, tidak mengingini milik orang lain. Jika kita seperti demikian, maka kita sedang menjaga hukum kasih. Ya, jadi Yesus melepaskan ikatan-ikatan itu dan jelaskan kepada kita. Suatu ketika Yesus tanya, saya ini siapa? Lihat, saya ini siapa? Menurut orang-orang saya ini siapa? Murid-murid bilang, oh ya engkau. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi, salah satu nabi, ada yang bilang Mesias. Seperti itu. Dan Yesus sering kali menjelaskan banyak hal kepada orang-orang. Dijelaskan firman Tuhan itu. Tetapi Yesus yang sedang berbicara menjelaskan kepada orang Yahudi pada zaman itu, Yesus bukan berbicara tanpa dasar, tetapi Yesus berbicara berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, berdasarkan 10 perintah, berdasarkan kitab nabi-nabi. Dia berbicara dan dia jelaskan tentang apa sih? Tentang dirinya sendiri. Kita lihat Lukas 24. Kita akan lihat ayat yang ke-27. Ayat 27 dikatakan begini. Lalu di sini Yesus ya, Yesus yang sudah bangkit. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus sendiri ya, dalam seluruh kitab suci. Ini perjanjian lama. Mulai dari kitab-kitab Musa, berarti dari kitab Kejadian kan, dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44 dikatakan apa? Ia berkata kepada mereka. Jadi ini Yesus menampakkan diri dan bertemu dengan murid-muridnya. Ya, kemudian Yesus jelaskan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Maka jika orang Yahudi, jika orang-orang di zaman itu benar-benar mendengar suara Yesus, melihat bahwa Yesus menjelaskan dirinya berdasarkan kitab suci. Orang-orang Yahudi waktu itu mereka tahu bahwa jika menyelidiki kitab suci itu bisa hidup kekal. Tetapi Yesus bilang apa? Yohanes 5 ayat 39, kitab suci bersaksi tentang aku. Artinya apa? Kalian menyelidiki Alkitab, kitab suci, ingin hidup kekal. Alkitab itu bicara tentang saya. Jika ingin hidup kekal, datang kepada saya. Terimalah. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa yang makan daging, ya, dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa minum air yang kuberikan, tidak akan mengalami kehausan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus ingin dengar. Ketika dia berbicara tentang firman kepada semua orang di zaman itu, yang Yesus ingin dengar adalah, oh ini yang dimaksud waktu saya baca Alkitab. Oh ya inilah yang dimaksud itu. Oh maksudnya itu. Oh ya haleluya. Dialah Mesias. Tetapi pemimpin-pemimpin agama, bahkan sampai murid-murid, mereka nggak mengerti. Ya, mereka nggak mengerti. Mereka yang lihat Yesus, ya dia, kita tahu kok siapa papa dia, mama dia. Adik-adiknya aja kita tahu kok. Ada sama-sama kita, ada yang kerja di rumah saya. Ada yang ini, pun saya kenal semuanya. Masa dia Tuhan? Tidak mungkin Tuhan begitu besar bisa datang menjadi manusia. Tidak mungkin. Inilah perkataan dari umat perjanjian. Yang katanya umat Tuhan. Hari ini janganlah mengikuti jejak orang Israel 2000 tahun yang lalu. Mari kita mengenal Tuhan. Lewat firman-firman yang dinyatakan kepada kita, mari kita semakin teguh terhadap Yesus Kristus. Tadi saya sempat katakan gitu ya, ada banyak suara-suara mengenai Yesus. Karena apa? Karena tidak kenal. Akhirnya pikiran sendiri yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya mari kita sama-sama bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Pendeta Abraham Pak, dia bilang hanya Yesus. Moto hidup dia cuma satu. Hanya Yesus. Ojik Yesus. Only Jesus. Semoga dalam kehidupan kita hanya Yesus saja yang ada dalam kehidupan kita. Setiap firman yang kita pelajari, setiap firman yang kita baca di perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya menunjuk kepada sosok yang sama. Tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa bertumbuh. Ke depannya kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini, tentang 10 perintah, bagaimana pada akhirnya Yesus menggenapi semuanya, Yesus mengajarkan semuanya, apa maknanya bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Semoga bisa dipahami. Belum. Mohon maaf saya cepat-cepat gitu ya. Cuma ini jam-jam yang menantang mungkin. Kalau saya lambat-lambat mungkin bisa bobo gitu.